Halo, kami dari kelas 8. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri Muhammad Maulidi. Saya Dahlia Anggraini. Saya Muhammad Rizky. Saya Muhammad Ardi Maulana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari belajar bersama kelompok kami. Di sini kami akan membahas tentang mobilitas sosial. Oke, langsung aja simak videonya ya. 1. Pengertian mobilitas sosial. Apa sih itu mobilitas sosial? Sekarang kalau kalian dengar kata mobil, kalian tertuju pada apa? Ya, mobil alat transportasi bukan? Nah, fungsinya itu untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Jadi, mobilitas berasal dari bahasa Latin, yaitu mobilis, yang berarti mudah dipindahkan atau banyak bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain. Kata sosial pada istilah tersebut mengandung makna seseorang atau sekelompok warga dalam sekelompok sosial. Dapat disimpulkan, mobilitas sosial adalah perpindahan posisi seseorang atau sekelompok orang dari lapisan yang satu ke lapisan yang lain. 2. Bentuk-bentuk mobilitas sosial. Berdasarkan bentuknya, mobilitas sosial dibedakan menjadi 2, yaitu mobilitas sosial vertikal dan mobilitas sosial horizontal. A. Mobilitas vertikal. Apakah yang dimaksud mobilitas sosial vertikal? Mobilitas sosial vertikal adalah perpindahan seseorang atau sekelompok dari suatu kedudukan sosial lain yang tidak sederajat. Mobilitas sosial vertikal ada 2, yaitu mobilitas vertikal ke atas dan mobilitas vertikal ke bawah. Mobilitas vertikal ke atas terjadi karena naiknya orang-orang berstatus sosial rendah ke status sosial yang lebih tinggi. Contohnya, seorang guru di salah satu sekolah menjadi seorang kepala sekolah karena berbagai prestasinya. Mobilitas vertikal ke bawah merupakan proses penurunan status atau kedudukan seseorang. Contohnya, seorang sekretaris yang bekerja di salah satu kantor turun hanya menjadi karyawan biasa karena ia tidak melakukan tugasnya dengan benar. B. Mobilitas horizontal. Mobilitas horizontal adalah perpindahan status sosial seseorang atau sekelompok orang dalam lapisan yang sama. Contohnya, seorang kepala sekolah dipindahkan oleh dinas ke sekolahan lain dan tetap menjadi kepala sekolah karena sudah 8 tahun menjabat di sekolahan yang dulu. 3. Faktor-faktor mobilitas sosial. Faktor-faktor yang mendorong terjadinya mobilitas sosial. 1. Faktor struktural. 2. Faktor individu. 3. Faktor sosial. 4. Faktor ekonomi. 5. Faktor politik. 6. Kemudahan dalam akses pendidikan. Faktor penghambat mobilitas sosial. Kemiskinan dan diskriminasi. 4. Saluran-saluran mobilitas sosial. A. Pendidikan. B. Organisasi politik. C. Organisasi ekonomi. D. Organisasi profesi. 5. Dampak mobilitas sosial. A. Dampak positif. 1. Mendorong seseorang untuk lebih maju. 2. Mempercepat tingkat perubahan sosial. 3. Meningkatkan integritas sosial. B. Dampak negatif. 1. Terjadinya konflik. 2. Gangguan psikologis. Thank you for watching. Bye-bye.